Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Dan menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah di bulan suci Ramadan, yang bulan Sya'ban ini hanya tinggal beberapa hari lagi. Dan malam ini untuk kajian maghrib untuk sementara berakhir dan akan dilanjutkan nanti setelah Ramadan atau di bulan Syawal. Di pengajian malam ini saya ingin mengajak kepada seluruh yang hadir dan yang mendengarkan di rumah, di mobil, dan di tempat-tempat lainnya, sebelum kita nanti mengakhiri dengan kajian Ramadan, mari kita melihat beberapa pengetahuan yang diberikan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 57. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnah ay yafqahuhu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu izan abada." Pertama kita terjemahkan, nanti kita coba untuk menafsirkan ayat-ayat Allah yang mulia ini. Allah berfirman dalam bentuk bertanya, siapakah orang yang paling dolim, yang paling merugikan dirinya sendiri dalam kehidupannya, selain dari orang-orang yang telah diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah mir rabbihi, Tuhannya, fa'arada anha, dia berpaling dari ayat-ayat Allah, dari mendengarkan yang baik-baik itu dia berpaling. Ini contoh ada banyak yang sangat disayangkan terjadi di kalangan umat Islam yang sudah Islam, lama sudah Islam, tapi tidak menjalankan rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang paling mudah dijalankan itu mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi bagi orang yang memang keluh lidahnya untuk bersyahadat, tetap dia setelah bersyahadat nanti dia akan mengingkari berbagai macam perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini menjadi muslim dan muslimah yang benar, yang mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mau meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih. Siapakah orang yang paling zalim mimman zukkira bi ayati rabbih, yaitu orang-orang yang sudah diberikan pelajaran, sudah disampaikan dakwah, sudah diberikan berbagai macam pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, fa'arada anha, dia itu berpaling, enggak mau terima, enggak mau dengar. Maka ini sangat disayangkan bila terjadi di kalangan umat Islam. Allah perintahkan di dalam Islam untuk sholat, untuk sembahyang. Tapi banyak umat Islam tidak sholat. Siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim itu artinya menganiaya dirinya sendiri karena dia membantah dan melawan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa beralasan nanti di yaumil kiamah, ya Allah ya Tuhanku, saya enggak pernah mendengarkan dakwah. Ya Allah ya Tuhan, saya enggak pernah mendengarkan seruan-seruan Allah di dalam ayat-ayat-Mu, enggak pernah saya dengar ya Allah.
Lalu kamu berada di mana setiap hari? Ya di rumah atau di mana saja? Dia menjawab, enggak bisa. Apabila seseorang sudah diberikan berbagai macam peringatan, dakwah, risalah, diberikan pelajaran dengan ayat-ayat Allah, fa'arada anha, kemudian tidak bisa menerima ayat-ayat, dia tantang, dia lawan, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan segala kejelekan yang pernah dikerjakan dengan tangannya. Maksud dengan tangan, Allah berikan kekuasaan kepadanya, Allah berikan dia sehat, Allah berikan dia tidak sakit, tapi enggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupakan kejelekan-kejelekannya, tidak bertaubat, cuma pura-pura seakan-akan dia tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berbuat yang mungkar. Ini namanya wa nasiya ma qaddamat yadah. Dia doyan, sering main judi, sering berzina, tapi hidup seakan-akan tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah melakukan perbuatan keji. Lupa dan pura-pura lupa, itu namanya wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan dia melupakan segala apa yang pernah dilakukan dari berbagai macam kekejian, dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam kekejian, dia melakukannya tapi enggak mau bertaubat. Apa yang terjadi? Inna ja'alna ala qulubihim akinnah ay yafqahuhu wa fi azanihim waqra. Sesungguhnya kami, Allah, ini Allah menyebutkan, telah menjadikan bagi mereka di hati hati mereka ini akinnah, sumbatan. Nah, saya pernah menyampaikan kajian di sini dan ceramah atau tausiah, kalau orang sudah menjadi orang-orang yang fasik dan munafik, itu sudah ada akinnah, sudah ada risyawah, tertutup. Makna tertutup ini, yang baik-baik tidak bisa dia terima, yang buruk-buruk di dalam hati dan dadanya nggak bisa keluar, memang sudah tersimpan. Hanya pakai li, udah nggak akan bisa berubah. Siapapun yang menyampaikan dakwah dari salahnya, mulai dari orang tuanya, ayah dan ibunya, keluarganya, para pendakwah, para ulama, para penceramah, menyampaikan pesan-pesan Allah, membacakan ayat-ayat Allah, berdakwah. Tapi untuk orang yang hatinya telah tertutup, telah tersumbat, punya kenur Aceh berangkaki daruluh hang kemahli, kecuali ruluh pipa sumbat bisa, tapi kalau dada manusia ini enggak bisa. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Mengapa dia lupa, mengapa dia berpaling, mengapa dia melakukan hal-hal yang jahat, dia menantang ayat-ayat Allah? Karena di dalam dada mereka itu sudah ada tutupan, sumbatan, tidak bisa lagi keluar yang buruk-buruk di dalam dadanya, dan tak bisa lagi menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepadanya. Ini kalau kita lihat saudara kita nanti di kampung-kampung, tetangga-tetangga kita, dia tidak sholat. Lalu kita berdiskusi, mengapa anda tidak sholat? Kan urusan rawani. Itu kalau sudah mulai jawab seperti itu sudah nggak bisa lagi masuk. Yang keurusan rawani Pak jawab. Seakan-akan ketika dia berkata seperti itu, dia bisa mengurus dirinya dengan berbagai macam peringatan dari Allah. Kita kadang-kadang bersyukur ada orang yang selamat dengan kawan, yang selamat dengan sahabatnya. Contoh kasus seperti yang pernah saya sampaikan di sini, di kampung kami dulu,
usia beliau itu lebih tua dari saya. Suatu hari saya bertanya, "Paken ron bahanan terbayang?" Bagaimana jawabannya? "Ilon hanje ku doa sembahyang. Saya enggak bisa baca doa salat. Kalau saya ajarkan mau salat. Mau di Pehabau saja. Melum pernah doa sembahyang, netim sembahyang, tim." Ternyata setelah diajarkan doa-doa salat, dia salat sampai dengan masa tuanya, sampai dengan sekarang. Anak-anaknya juga diajarkan tentang salat, dan termasuk yang memakmurkan menasah di kampung kami itu. Jadi ini namanya orang-orang yang dibuka hati oleh Allah. Ada datang hidayah kadang-kadang melalui manusia. Dengan dia mendengarkan yang baik-baik, kemudian bersedia menerima yang baik, Allah bukakan pintu hatinya untuk menerima berbagai macam kebaikan, sehingga akinnah, sumbatan atau hal-hal yang menghalanginya untuk beriman dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihilangkan oleh Allah. Ini orang-orang yang punya harapan untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini, sebelum kita lanjutkan, apabila ada saudara kita yang ingin menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada kita atau kepada keluarga kita, jangan cepat marah. Orang yang cepat marah itu bahaya untuk dirinya, cepat berpenyakit. Karena apa? Kan akinnah, ada sumbatan di dalam dadanya, ada sumbatan di telinganya, ada sumbatan di dalam hatinya, sehingga tertutup dan tersumbat untuk menerima kebenaran-kebenaran. Dan ini, hidup kita ini dalam keadaan rugi. Karena mengapa? Kita ini nakalam fid dunya wal akhirah. Nakal artinya tidak mau menerima segala seruan Allah dan segala seruan Rasul. Kerjanya hanya membantah dan melawan. Itu disebut dengan orang yang sedang mendolimi dirinya sendiri. Tidak ada kerugian bagi orang lain. Misalnya pendakwah tidak ada kerugian. Disuruh sampaikan kebenaran, sampaikan. Mengenai ada orang yang enggak mau menerima, Rasul pun sudah diberitahu, tidak ada dosamu ya Rasulullah. Tugasmu hanya menyampaikan dakwah dan risalah. Jadi jangan ada nanti yang mencari-cari kesalahan di yaumil mahsyar. Ya Allah tangku lo hanton dengar dakwah. Hanan tupu lo tentang ayat. Tidak ada pun yang menyampaikan ke kami. Mana mungkin orang datang ke rumah kita? Kecuali ada sebagian jamaah tabligh yang datang. Itu pun kadang-kadang datang bukan ke rumah orang yang tidak pernah sholat, yang rajin sholat. Ini saya pernah menasihati, cobalah datang ke orang-orang yang menurut pandangan kita semua, dia tidak pernah hadir ke masjid. Salah satu cara, ajak orang kampung itu atau jamaah di sebuah masjid yang asolo, yang dia tinggal di situ, bersahabat, kemudian baru datang untuk berdakwah door to door, dari pintu ke pintu, mim babin ila babin, ke pintu-pintu. Sehingga ketika kita datang berdakwah, saudaraku, mari kita menegakkan sholat secara berjamaah. Meskipun kita punya rumah, bisa sholat di rumah, sesekali keluarlah. Nanti ketika sudah punya kebiasaan, terbiasa ke masjid, itu sudah mulai enggak enak kalau salat di rumah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ra'aitum ar-rajula ya'tadu ilal masjid." Apabila kamu melihat seseorang yang terbiasa untuk melaksanakan salat di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang-orang yang beriman.
Nggak mungkin ini bercapek-capek ke masjid kalau nggak ada panggilan dari Allah. Nah, dia senang karena udah terbiasa, ya'tadu ilal masjid, terbiasa ke masjid. Maka mengapa kadang-kadang orang yang punya uang itu hampir umrah tiap tahun ke Masjidil Haram, ke Mekah, karena memang seperti ada panggilan, dan enak salat di situ. Di saya sendiri di tahun 88-90 menjadi ketua umum di Ikatan Siswa Kader Dakwah di tempat ini, di dulu Radio Baitur Rahman, di sini di sebelahnya Iskada. Iskada itu Ikatan Siswa Kader Dakwah. Setelah selesai memimpin di Iskada tahun 1990, karena dulu setiap minggu ada di Masjid Raya, dan setelah selesai dari ketua, berakhir jabatan ketua umum, minggu-minggu berikutnya rindu salat di sini. Minggu-minggu berikutnya rindu salat di Masjid Raya Baitur Rahman. Mengapa? Karena dulu dari sejak 1981 mulai kuliah di UIN Ar-Raniri, diterima di UIN hari ini, besok mendaftar di Iskada. Sudah sangat lama di Iskada, dan tiap hari Ahad kami sholat di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh ini. Akhirnya rindu untuk sholat, maka seminggu sekali itu tetap kita rencanakan untuk bisa sholat di Masjid Raya Baitur Rahman. Itu dulu, nah ini kalau sekarang udah jadi penceramah di Masjid Raya Baitur Rahman lebih dari seminggu sekali, bahkan ada acara nasihat perkawinan dan lain sebagainya. Apa yang mau kita sampaikan, kalau kita sudah terbiasa ke masjid, baik di tempat kita tinggal, satu hari nggak ke masjid nggak enak badan. Satu hari tidak ke masjid untuk sholat berjamaah, masjid manapun, masjid tempat kita bekerja, masjid tempat kita tinggal, masjid yang kita senangi. Nah, ini makna yang kita senangi. Misalnya ada orang mau salat sekali di Masjid Gesik Lemit, nah itu penuhi keinginannya. Misalnya ada orang tua nanya, nak kapan nak kita salat sekali di Masjid Raya Baitur Rahman? Anak harus berusaha untuk mengajak ayah dan ibunya di Masjid Oman, di Masjid Gesik Lemit, di Masjid Baitul Musyahadah, Masjid Darul Falah di Pinang, Al-Badar dan lain sebagainya. Kita memenuhi keinginan orang tua kita untuk sholat di masjid-masjid Allah. Makna masjid-masjid Allah ini buyutullah semuanya. Nah, ini kebiasaan sholat jamaah di masjid. Ini adalah bahagian dari perintah Allah di surah Al-Kahfi ayat 57. Artinya setiap hari kita tidak mendolimi, tidak ada yang rugi yang kita lakukan. Selalu untung, padahal nggak jualan kita ini. Tapi jualannya dengan siapa? Dengan Allah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan, sebuah bisnis, tijarah? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, yang bisa membebaskan kamu dari azab api neraka. Tu'minuna billahi wa rasulih, percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Maka untuk beriman ini kita harus berjihad di jalan Allah dengan segala kesungguhan. Mungkin hari Jumat nanti di Gema Baitur Rahman itu ada wawancara saya tadi dengan wartawan Gema Baitur Rahman, hal-hal apa saja yang harus dilakukan, pekerjaan-pekerjaan sunnah apa saja yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya, antara lain berjihad untuk bisa sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan yang pertama dulu. Sholat tarawih, jangan diperdebatkan masalah rakaat, nanti selalu dalam keadaan khilafiyah.
Ada yang 20, ada yang 8, bahkan ada yang tidak ada rakaat satupun, tidak sholat dia. Dia selalu menganggap dirinya menang. Jadi ini Qiyamul Ramadan itu jihad. Kita berjihad fisik, kan paginya lapar, haus, kemudian tiba waktu maghrib, waktu buka puasa kita berbuka. Setelah itu biasanya setelah Isya orang selalu istirahat di bulan-bulan lain. Enggak lagi melaksanakan sholat sunnah kecuali ba'diyah, atau malamnya nanti dia sholat tahajud. Ini di bulan si Ramadan, dengan segala kesungguhannya dia bisa untuk Qiyamul Ramadan, sholat tarawih di bulan si Ramadan. Kemudian coba lihat nanti orang yang membaca Quran sangat bersemangat di mana-mana. Tapi saran saya ini melalui Radio Baitur Rahman dan DRI kepada seluruh jamaah di Aceh sampai dengan ke Nias, bahkan sekarang sudah bisa di Malaysia mendengarkan Radio Baitur Rahman. Di saat penceramah menyampaikan ceramah, tidak ada yang membaca Al-Quran dengan suara yang besar. Bukan melarang baca Quran, ya kan? Karena ini ilmu juga, ilmu nih. Allah bertanya di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran? Ataukah hatimu itu sudah tertutup? Nah, siapa tahu di bulan-bulan Ramadan sedikit sekali ceramah, tidak tiap malam. Ini di bulan Ramadan tiap malam ada ceramah-ceramah tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, tentang ilmu-ilmu lain. Kita manfaatkan waktu. Nanti lanjut lagi baca Quran. Mau baca secara sir, baca secara jahar, silahkan. Karena saya sebagai salah seorang penceramah sering melihat di masjid-masjid. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, bukan membaca Quran, tapi cerita tentang harga baju di pasar, murah-murah kali ya. Nah, dengan gaup ceramahnya mbahnya. Nah, itu tidak bagus. Jadi kita ceramah dakwah itu suruhan Allah. Maka dengarkan seruan-seruan yang disampaikan oleh pendakwah-pendakwah kita untuk kita memahami dari hari ke hari tentang ilmu-ilmu Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah, dan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Ulama-ulama dahulu, alim-alim sekali. Maka kita hendaknya mau untuk mendengar, memahami, mendalami. Itu bahagian dari kita menerima firman Allah. Nah, ini Allah sebutkan ada di dalam surah Al-Anbiya, ada di surat Muhammad dengan teks yang sama. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran? Kamu baca, kamu pahami, kamu dalami. Yang belum bisa arti, coba lihat. Mungkin ada lagi yang ingin mengetahui tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini, atau ayat ini diturunkan di mana. Nah, ini bisa dipelajari di bulan si Ramadan karena kita lebih banyak waktu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi Allah membukakan dada, Allah membukakan hati kita untuk apa? Ayyafqahu, untuk memahami ulumul Quran, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Jangan seperti orang yang disebutkan di dalam ayat ini, di ayat 57, Allah sudah menutup, sudah ada tutupan di dalam telinganya, sehingga apapun kebenaran yang disampaikan dia tidak mau untuk menerimanya. Firman Allah, inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Sesungguhnya kami telah menjadikan ke atas hati-hati mereka, ke dalam dada-dada mereka, akinnatan, sumbatan, atau
tutupan untuk bisa dia memahami Quran. Berarti nggak bisa lagi, karena sudah tertutup, nggak ada lagi peluang. Karena mengapa? Dia selalu melecehkan dan meremehkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa fi azanihim waqra, dan di telinga-telinga mereka juga sudah ditutup, sudah ada sumbatan sehingga terhambat dia untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran, seruan-seruan dakwah, seruan-seruan risalah, baik yang disampaikan oleh Rasul, para nabi, para sahabat, para ulama, para pendakwah, semuanya la yanfa, tidak lagi bermanfaat untuk dirinya. Allah berfirman, wa in tad'uhum ilal huda, kalau engkau ya Rasulullah mengajak mereka untuk menuju hidayah, falan yahtadu izan abada, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan hidayah untuk selama-lamanya. Mengapa enggak bisa? Karena hati sudah tertutup, telinga sudah tuli untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para penyampai dakwah dan risalah, dia sudah melecehkannya. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah, Tuhanmu itu Maha Pengampun, yang Maha banyak menyimpan berbagai macam kasih sayang. Lalu ada orang bertanya, mengapa orang yang meninggalkan sholat, yang selalu berbuat laknat, tidak langsung diazab oleh Allah? Allah bukan manusia. Lau yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Kalau sekiranya Allah mau, Allah langsung bisa mengazab orang-orang yang sedang berbuat maksiat. Bal lahum maw'idul lan yajidu min dunihi mau'ila. Tapi untuk mereka yang sedang berbuat jahat ini, ada waktu yang sedang disimpan oleh Allah. Nanti orang ini kalau tidak mau berhenti berbuat maksiat akan ditegur oleh Allah. Dan di saat teguran itu datang, barulah dia memahami bahwa Allah itu ada dan Allah itu Maha Kuasa. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah 2 hari lagi atau berapa hari lagi kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan, amin ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.